Mall apa hutan? Hutan. Ketua atau wakil? Ketua DPC PDI Perjuangan. Oh, Merdeka. Bersama Gaga in the Sky di Rujuk Podcast, lugas dan berimbang. Kali ini Rujuk Podcast kedatangan tamu spesial, tamu yang sangat luar biasa. Waduh, bersyukur banget nih Rujuk Podcast kehadiran tamu yang sangat luar biasa ini. Beliau adalah Dr. Andes Haji Tri Adianto Cahyono. Wih, bener nggak Pak? Masih salah. Jadi gue doktor, bukan dokter Anda. Oh, dokter. Jadi saya S3. Jadi S3 saya sama dengan Pak Pepen. Jadi gitu. sama-sama kita dari Unpas. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat-sehat selalu ya keluarga ya. Karena keadaan kayak gini kita harus jaga kesehatan kita nih Pak. Ya. Karena kita kan nggak tahu virus datangnya dari mana aja gitu. Nggak cuman corona aja gitu. Virus yang lain kan juga banyak gitu. Makanya kita harus jaga-jaga kesehatan. Makanya kita juga tadi sebelum masuk sini juga udah protokol kesehatan kan. Walaupun ya kita nggak pakai masker tapi jaraknya jauh nih. Terus kita udah pakai hand sanitizer juga kan tadi gitu. Pagi olahraga nggak? Olahraga dong. Apa olahraganya? Olahraga kita work out aja di rumah. Ya, Push up, sit up gitu, biar perut kecil. Jadi pagi, alhamdulillah ya. Jadi kita mulai kehidupan itu dimulai dengan ya selesai sholat subuh kita jalan. Alhamdulillah. Jalan tadi, pagi. Jalan pagi. Kebetulan tadi bareng sama istri. Wih, romantis dong. Habis nggak ada lagi yang diurus. Iya betul. Iya kan. Anak yang pertama udah di Akpol, yang kedua di kedokteran Unsur, yang ketiga juga udah gede, ya udah di SMP kelas 2. Jadi tapi masih sekolah dari rumah kan Pak? Iya masih di rumah, jadi masih di rumah. Tadi jalan-jalan, terus alhamdulillah tadi juga Sparko. Makanya otot gue kelihatannya agak gede dikit. Iya emang gede. Kalah gede sih. Tapi perutnya kagak bisa ngalahin nggak. Ya. Jadi masih berat. Ya, jadi alhamdulillah. Dan kali ini kita bersyukur banget nih bisa disempetin waktunya untuk Pak Tri, a.k.a. Mas Tri, a.k.a. Wakil Wali Kota Bekasi, a.k.a. Mas Bro. Bener gak sih? Iya. Tadi gimana perjalanan ke sini Pak? Ya, dalam kondisi PSBB ya, dalam rangka kita adaptasi kehidupan baru, memang ada sedikit penurunan. Ya, walaupun tadi di beberapa tempat saya masih melihat ada rombongan ya para saudara-saudara kita ya buruh yang kemudian sedang melakukan perjalanan menuju ke Jakarta ya terkait dengan bagaimana dia mengekspresikan ada hal-hal yang memang masih belum teradopsi. Nah, jadi kita sama-sama berdoalah ya. Jadi yang jelas pasti pemerintah memberikan satu tempat ya wadah untuk kemudian berkomunikasi yang pada akhirnya yang terbaik lah saya kira buat seluruh masyarakat buruh maupun juga pengusaha yang kemudian nanti akan berinvestasi di Indonesia. Amin betul seperti emang baiknya seperti itu. Ya negara kita negara Pancasila saya kira kemudian demokrasi jadi artinya bahwa ada kesempatan untuk mengungkapkan ya. Demo boleh, tapi jangan kemudian ada unsur jangan berlebihan dan kemudian jangan sampai rusak-merusak lah. Jadi betul. Apalagi kemudian sekarang dalam kondisi pandemi. Dengerin tuh. Nah, ya jadi kondisi pandemi tetaplah ya kalau misalnya demo jaga jarak gitu kan. Betul. Karena kita nggak pernah tahu. Tadi Angga bilang kapan datangnya, waktunya kapan, dan yakin tidak mengenal benar ya, siapapun kagak kenal Donald Trump. Donald Trump itu pengawalnya luar biasa. Secret Service-nya juga luar biasa, tapi tetap aja kalau pada saat dia kena ya dia kena juga. Berarti Mas Tri ini gaul banget dong ya? Enggak juga lah. Tadi pagi-pagi jalan-jalan sama istri, terus berarti emang Mas Tri ini orangnya suka jalan-jalan ya? Suka berwisata gitu? Ya, saya kira dalam rangka meningkatkan imunitas. Ya, jadi kita harus banyak gerak, ya, jangan mager, ya, kemudian move on, ya, terus berpikir positif.
Dan saya kira meningkatkan imunitas salah satunya dengan olahraga. Dan terutama adalah kita berjemur. Walaupun memang secara studi yang valid pun memang karena kita semua ini lagi coba-coba kan. Ada teori ini, kalau kira-kira memang bisa kita lakukan, jalanin aja. Ada teori ini, kita jalanin aja. Teori ini kita jalanin aja. Sepanjang itu implikasinya buat kesehatan kita nggak ada masalah. Selama itu positif, sikat aja, hajar aja. Mas Tri, kan kalau ngomongin pariwisata nih ya, gimana sih tanggapannya Mas Tri terhadap pariwisata di Kota Bekasi, di kota kita tercinta ini? Kan selama hampir 7 bulan kita dilanda pandemi virus COVID-19. Nah, gimana tanggapannya Mas Tri terhadap pariwisata di Kota Bekasi? Ya, jadi memang begitu saya dilantik ya, bulan September itu saya melihat itu loh, potensi apa yang kemudian bisa kita optimalisasikan terkait dengan wisata yang ada. Karena bagi saya wisata itu mendaerah pembangunan, tetapi dalam kondisi yang kemudian untenable, jadi tidak terkira tuh. Ya, berapa kemudian dana yang kemudian bisa kita dapatkan karena kemudian terjadi peningkatan ekonomi secara berjenjang. Ya, dan orang yang menikmati di dunia pariwisata itu banyak. Ya, jadi awalnya kalau kita hanya melihat karena jasa perdagangan Kota Bekasi kayaknya cuma ada dari mall ke mall nih. Tumbuh berkembang, tetapi kemudian orang pasti ada satu kerinduan bagaimana dia mengenal kepada alamnya, bagaimana dia mengenal terkait dengan budayanya. Makanya kemudian saya nyiptakan yang namanya ada tari ronggeng beken. Wah, tari ronggeng beken itu tahun 2019 saya dilantik itu September, itu bulan November. Ya, 2018 November itu kita melakukan tarian kurang lebih diikuti 1.500 penari ronggeng beken. Luar biasa berarti. Iya. Kemudian di 2019 tahun lalu kita bisa menghadirkan sampai kurang lebih 2.250-an lah, sampai 2.500 penari. Targetnya sebetulnya tahun ini kita 4.000 penari, ya, penari tari ronggeng beken itu. Kita adakan di Sumarekon, kita tutup jalan. Dan saya inginkan itu adalah menjadi bagian dari kegiatan tahunan buat kita. Iya. Sehingga orang tahu nih, apa sih yang kemudian bisa kita tampilkan. Ya, sebelum saya menduduki jabatan sebagai wakil wali kota, itu Bekasi kegiatan tahunannya untuk kegiatan seni dan budaya, itu kurang dari 40 kegiatan. Nah, tetapi begitu tahun berikutnya kita bisa sampai kurang lebih sekitar 90-an kegiatan agenda yang kita berikan. Termasuk agenda itu yang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, disitulah tugas dari peran dan pemerintah, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi, ya. Luar biasa, BNI Festival yang dilakukan di Sumarekon 2 hari, itu mampu menyedot orang datang ke Kota Bekasi, ya, untuk menonton. Dari luar daerah? Dari luar daerah. Dan itu hampir seluruh hotel yang ada di Kota Bekasi, pada saat yang ada namanya BNI Festival, itu habis terjual sampai hotel-hotel yang kalau kita bilang melati ya, kayak misalnya hotel yang ada di sekitaran alun-alun, kemudian yang ada di Jalan Kartini, itu habis pada hari itu. Belum lagi kalau kemudian hotel-hotel yang kemudian berbintang. Ini menjadi satu potensi. Ya, pada saat kemudian ini orang hadir di Kota Bekasi, mereka kemudian belanja di Kota Bekasi, mereka makan di Kota Bekasi, itulah uang kita. Karena apa? Kita nggak memiliki apa-apa. Bagaimana kita menarik pajak yang ada? Orang kemudian menari, bayangin, mulai dari yang nyewain pakaian, orang yang dandanin, ya kan? Nah, pernak-pernik ini yang kemudian mampu untuk menderek ekonomi yang ada di Kota Bekasi. Sehingga saya kira memang bagaimana sekarang kita harus membranding kota ini menjadi kota yang keren gitu, kota yang memang harus didatangin. Bahwa ini adalah planet yang memang patut untuk kita kejar. Hanya orang yang tidak mau kerja keras lah yang tidak mau tinggal di Kota Bekasi. Karena Kota Bekasi ini kota patriot nih, kotanya para pejuang. Nah, jadi buat para jombloers ya, kalau pengen mau nyari jodoh di Kota Bekasi harus punya daya juang yang tinggi untuk merebut hati wanita dan cewek-cewek Kota Bekasi. Nah, itu kan tadi kalimat yang menarik, suatu penjelasan yang menarik dari Mas Tri. Yang tadi itu ada BNI Festival, itu kan
terlaksana sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Nah, gimana sekarang kita saat pandemi itu meningkatkan perekonomian di di pariwisata di Kota Bekasi di saat pandemi itu gimana? Gitu? Ya, jadi gini, kalau setelah masa-masa pandemi, kita menghadapi memang mengurangi tingkat kegiatan. Ya, tetapi kemudian kita masih potensi yang masih bisa kita upgrade, ya, seperti misalnya kita punya hutan bambu. Ya, jadi alhamdulillah hutan bambu itu pada hari-hari biasa juga dikunjungi oleh warga masyarakat. Karena di sana juga tempat mereka melakukan edukasi, tempat belajar. Jadi banyak pelajar itu datang ke sana siang hari. Karena apa? Di sana kita siapin tuh wifi. Di sana ada 2 wifi yang gratis diperuntukkan untuk warga masyarakat. Ya, jadi agak berubah memang, yang tadinya menjadi tempat wisata, ya wisata air, sekarang menjadi tempat orang belajar. Nah, tapi dengan protokol. Ya. Nah, ini yang juga masih membangkitkan itu tadi ya. UMKM yang ada di sana, dan kemudian mereka juga bisa struggle terkait dengan perubahan. Walaupun memang tingkat kunjungan sangat berkurang. Karena apa? Kan kalau biasanya Sabtu dan Minggu ada hiburan, ini mereka tidak boleh ada hiburan. Ya, jadi memang seminimal mungkin flow-nya yang diatur. Ya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita memiliki Curug Parigi. Masih menjadi PR besar kita, ya, karena ternyata Curug Parigi juga masih dimiliki, ya, diakui adalah milik dari pihak ketiga. Ini menjadi tugas pemerintah, ya, baik itu pemerintah pusat maupun Kota Bekasi, bahwa kita memiliki aset, dan ini saya kira akan lebih optimal kalau kita berdayakan sehingga warga masyarakat sekitar itu bisa survive dan mereka bisa menikmati. Mereka tidak hanya sebagai penonton, tetapi mereka sebagai subjek. Mereka lah yang kemudian nanti akan sama-sama, ya, kita bentuk sebagai daerah sadar wisata, ya. Dan kemarin baru saja kita launching yang namanya satu tempat di mana yang disebut sebagai Kampung Bali. Ya, ada satu komunitas warga masyarakat Bali yang mereka hidup dan kemudian memegang teguh terkait dengan budaya, perilaku dan sebagainya. Dan ini bisa bersimbiosis dengan warga yang ada di lokal, dan mereka sama-sama mengoptimalkan. Ya, jadi kalau mau jalan-jalan ke Kuta nggak usah jauh-jauh, cukup ke Bekasi Utara. Iya. Jadi orang minimal kalau kita foto-foto di sana bingung ini beneran Kuta apa enggak, karena nggak kelihatan. Ya, tempatnya bersih, kemudian suasananya, belum lagi ada tarian, ada belajar musik. Tariannya tarian Bali. Kalian Bali. Kalau Angga mau belajar nggak apa-apa nggak? Lu mau belajar tari Bali? Wah, nanti kita belajar lah. Nah, tapi lu harus lirikannya harus belajar dulu. Oke Mas Tri, kalau misalkan kita ngomongin pariwisata, berarti kita nggak bisa lepas juga dari yang namanya perhotelan. Gitu. Nah, berhubung kita lagi dilanda yang namanya pandemi COVID-19, banyak hotel-hotel yang tutup, nggak cuma di Bekasi, bahkan di seluruh Indonesia gitu, banyak yang tutup. Nah, kalau kita ngomongin perhotelan di Bekasi menghadapi pandemi gitu, apa sih yang tanggapan dari Mas Tri, dan apakah ada bantuan dari pemerintah untuk menaikkan perekonomian di kala pandemi untuk perhotelan? Ya, jadi memang kalau kita melihat selama pandemi, ya, kita akan merasakan betul terjadinya satu stagnasi terkait dengan ekonomi. Ya. Secara umum dirilis oleh Bu Menteri Keuangan, ya, bahwa kita menghadapi resesi ekonomi, di mana 3 bulan terakhir ini tingkat pertumbuhan kita turun. Jadi artinya memang ngeklok nih, ya, bahwa potensi pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat perputaran uang juga berhenti. Nah, ini memang dikhawatirkan kalau kemudian terjadi itu tadi dampak terkait dengan pengangguran, daya beli menjadi berkurang, kemudian orang tidak mau berinvestasi. Nah, inilah. Nah, oleh karena itu makanya Bang Pepen Mas Triadianto itu memilih bahwa kita terkait dengan PSBB adalah terkait dengan PSBB berskala mikro. Jadi artinya bahwa kita beradaptasi terhadap tatanan dunia baru. Ya, jadi kita beradaptasi dengan yang namanya COVID-19 ini. Bahwa bagaimanapun juga ekonomi harus muncul, tumbuh, tetapi juga
yang namanya pandemi kita kendalikan. Oleh karena itu fasilitas kesehatan pun kita tingkatkan. Nah, untuk di Kota Bekasi saya kira hari ini hotel-hotel masih cukup bisa survive karena kemudian daerah penyimbang kita memang secara full menutup diri. Ya, jadi memang kalau untuk yang biasanya dalam waktu 1 minggu ke depan itu hotel kita sudah ada yang booking. Nah, ini memang masih rata-rata 3 hari ke depan. Jadi 3 hari ini masih keisi nih. Hari keempatnya itu belum ada tuh hari keempatnya belum ada yang mesen. Tapi insya Allah secara berkesinambungan pada saat waktunya itu ada juga yang ngisi. Jadi memang ada sedikit penurunan, tetapi tidak kemudian membuat operasional hotel-hotel itu menjadi tutup. Ya, hanya memang ada pengurangan dari sisi tingkat hunian yang ada. Karena itu tadi protokol kesehatannya kita terapkan secara ketat, ya, tetapi kemudian kita masih memberikan kemampuan hotel untuk bisa menerima tamu, masih melakukan kegiatan rapat dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi itu juga kita banyak menggunakan hotel-hotel yang ada di internal. Jadi kita tidak keluar. Ya, ada beberapa kegiatan ya terkait dengan pemerintah daerah. Ini dalam rangka itu tadi membantu agar jangan sampai hotel itu kemudian menjadi tutup. Ya, jadi karena memang berat ya kondisi yang ada kalau kemudian hotel atau satu pusat kegiatan harus tutup nanti bangkitnya kembali. Nah, ini akan merupakan beban berat. Padahal mereka adalah bagian dari aset kita. Mereka semua adalah bagian yang berkontribusi terkait dengan pendapatan asli daerah kita. Nah, dari sanalah uang-uang yang kita kumpulkan kembali lagi dalam rangka kita meningkatkan itu tadi kemampuan tenaga kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita untuk mengcover terkait dari pandemi COVID-19. Jadi orang boleh terpapar tapi ekonomi nggak boleh terkapar. Kalau soal pariwisata lagi ya, kita kembali lagi ke pariwisata ya. Kalau misalkan kita lihat di Bekasi itu kan banyaknya tuh mall ya. Lumayan banyak juga mall sekarang. Sebelum pandemi, mall itu sangat berpengaruh. Benar nggak sih? Sangat berpengaruh sama perekonomian Kota Bekasi. Betul. Ya, jadi kontribusi yang terbesar itu adalah memang kita dari makanan dan minuman. Nah, makanan minuman itu representasinya adalah yang paling besar adalah di mall-mall kita. Ya, karena memang mall itu menjadi satu bentuk destinasi wisata yang kemudian memang berkembang di Kota Bekasi. Dan ini saya kira salah satu penghasil PAD yang sangat besar. Ya. Tapi kan kalau sekarang kan ada kebijakan bahwa toko tutup semuanya rata jam 18.00. Ya. Nah, gimana tuh? Kan biasanya buka dari jam 10 tutupnya jam 10. Kalau sekarang kan dipersempit gitu kan bukanya, otomatis juga pemasukan berkurang. Nah, itu bakalan jadi kendala mungkin di perekonomian. Nah, itu ditanggepinnya gimana tuh? Ya, jadi ini mau menjadi pilihan yang sulit ya, buat Bang Pepen dan Mas Triadianto. Ya, kebijakan yang memang harus satu kebijakan yang harus dilakukan. Ya. Jadi karena memang kita sadari betul Bekasi ini siang hari suhunya 33-34 derajat ya sehingga orang untuk berada di luar rumah itu tidak nyaman. Ya, jadi hari-hari siang itu kalau mereka memang WFH lebih baik tidur, main game, nonton YouTube, nonton podcastnya Rujuk. Mantap. Betul kan? Nonton podcastnya Rujuk harus ya. Apalagi kalau like and subscribe, wah udah pakai komentar, udah ya, jadi itu yang ditunggu. Jadi, nah kita itu mulai beraktivitas memang pada saat biasanya setelah ba'da maghrib atau ba'da isya. Jadi jam 19. Nah itu baru tuh kita. Karena apa? Keluar rumah itu adalah bagian dalam rangka kita untuk meningkatkan imunitas juga. Iya, betul. Ya. Jadi kita bisa bertemu teman, bisa ngobrol enak, ngobrol bareng. Ya. Karena memang konsep kafe, kemudian mall yang ada di Kota Bekasi berbeda dengan yang ada di Jakarta. Ya, berdasarkan survei nih yang ada, kalau orang Jakarta itu datang ke mall memang belanja, ya jarang mereka untuk ngobrol, nongkrong, ya. Tetapi kalau kalau orang Bekasi, ya mereka datang ke sana tuh main game, main gadget dan sebagainya. Kalau orang Bekasi enggak, datang ke mall itu
datang ke kafe ngajak temennya banyak, dia ngobrol tuh. Kagak make tuh yang namanya gadget. Ya, jadi itu memang terjadi. Jadi memang mereka dalam rangka mengungkapkan rasa, perasaan dan sebagainya. Nah, dengan kondisi yang kayak gini memang menjadi sesuatu yang berat. Ya tidak saja terkait dengan perekonomian, tetapi kita juga berat meyakinkan warga masyarakat. Ya, karena bagaimana mereka kemudian sekarang jadi mungkin saya kira lebih stres ya, karena kemudian Pasti. hari-hari terus kita ada di rumah, ketemunya yang itu aja, ngomonginnya juga Saya corona. merasakan. Saya juga. Kita tuh jadi susah. Iya, betul. Mau nyari makan susah, ya kan? Betul. Padahal kita ya duit masih ada, ya kan? Kalau cuma buat ngopi ya kan ada ya. Duit masih ada. Masih ada buat ngopi, buat ngopi. Kalau buat ngopi aja kan masih ada ya. Nah, artinya orang punya kesempatan untuk keluar, tetapi akhirnya kita batasi. Tetapi ini saya pikir karena waktunya cukup pendek, ya dari tanggal 2 sampai tanggal 9, nah nanti kita tracking, kita lihat evaluasi seberapa besar. Ya jadi mudah-mudahan kalau yang terakhir itu sebelum ada PSBB yang ketat seperti ini, pembatasan jam malam, itu kita TR-nya itu sekitar 1,2. Jadi mudah-mudahan nanti setelah 1 minggu ini ya TR-nya sudah di bawah 1, malah mungkin kalau di bawah 0,5 mudah-mudahan ya kita tidak akan perpanjang lagi saya kira. Ya, jadi memang terkait dengan bagaimana meningkatkan UMKM, meningkatkan perekonomian, ya kemudian juga terkait dengan bagaimana kesehatan juga tetap bisa kita terapkan. Mudah-mudahan PDB-nya bisa kita kendalikan. Oke Mas Tri, tadi kan kita udah ngebahas soal bagaimana cara menanggapi kebijakan dari pemerintah yang menutup toko-toko semua rata jam 18.00. Nah, kalau kita kembali lagi ke pariwisata, apakah ada destinasi wisata new normal yang diberikan oleh Kota Bekasi di kala pandemi ini? Ya. Jadi memang ini menjadi salah satu tempat yang saya kira menarik ya. Jadi Bekasi itu kulinernya luar biasa kalau pada saat malam hari. Ya jadi memang pada saat new normal yang kemarin sebelum ada memang harus ketentuan sampai jam 18.00 itu memang sungguh luar biasa perkembangan yang ada. Memang kemudian ada kita identifikasikan adalah transformasi. Nah, jadi orang-orang bukan transformer ya? Bukan transformer, Iron Man, dading ya. Ya jadi dari Jakarta itu masuk ke Kota Bekasi. Ada sesuatu yang menarik gitu kemudian. Ya kemudian dari Bogor, Depok juga ya karena yang berbatasan seperti Cibubur dan sebagainya itu memang kemudian hadir di Kota Bekasi. Jadi ini potensinya jadi tambah menarik gitu kan, karena semakin banyak orang yang datang ya semakin bagus gitu kan. Tetapi itu tadi ya salah satunya ternyata juga ada yang offset misalnya. Terpaksa kemarin ada salah satu kafe yang kemudian kita lakukan penyegelan. Ya, jadi saya kira yang namanya new normal adalah bagaimana kita tetap menerapkan yang namanya 3M tadi, protokol kesehatan. Tetapi juga kita tidak menutup secara penuh pusat-pusat kegiatan keekonomian. Nah, jadi masyarakat Kota Bekasi masih bisa beraktivitas, tetapi dengan batasan-batasan yang ada. Jadi itu sih ke depannya seperti itu. Ya. Kalau misalnya sekarang memang belum ada CFD, ya kita juga tidak bisa membatasi orang untuk melakukan bersepeda. Tapi dilakukanlah bersepeda dengan cara-cara yang memenuhi protokol kesehatan. Orang pengen jalan-jalan di Ahmad Yani, di seputaran SMB, di seputaran Galaksi, di seputaran Harapan Indah, di Mutiara Gading, itu adalah tempat-tempat yang merupakan satu destinasi ya, tidak hanya sebagai wisata olahraga ya, tetapi juga itu sebagai tempat kemudian UMKM, kuliner yang ada di Kota Bekasi yang kemudian tumbuh dan berkembang. Saya kira itu. Oke, terakhir nih, apakah ada bantuan yang akan diberikan dari pemerintah Kota Bekasi terhadap destinasi-destinasi wisata di Kota Bekasi? Apakah itu nanti diajak kerjasama ataukah dikasih dana hibah gitu? Apakah akan ada, kalau misalkan ada pun itu bentuknya seperti apa? Ya. Bisa dijelaskan? Jadi saya kira disesuaikan dengan program yang memang bersinggungan dengan program yang ada di pemerintah Kota Bekasi. Ya. Dan di dalamnya adalah termasuknya adalah tempat wisata.
Contoh kemarin kita menebarkan ikan, bibit ikan di Situ Rawa Gede misalnya. Ya, hampir kurang lebih kita 5.000 sampai 10.000 ikan yang kemudian kita tebarkan. Kita harapkan nanti 4 bulan yang akan datang ikan patin ini udah gede-gede. Nah, jadi kalau bisa sampai 3 bulan ke depan jangan ada yang dipancing. Nah, biarin gede dulu. Satu sisi adalah dalam rangka untuk memperindah, satu sisi sebagai ekologi dari Situ Rawa Gedenya jadi bagus, tetapi dari satu sisi juga itu di dalam rangka untuk meningkatkan income pendapatan, ya. Kemudian juga sebagai bentuk ketahanan pangan yang ada. Kemudian untuk yang ada di hutan bambu, ya kita upgrade, ya. Kita tambah luasan yang ada wilayah terkait dengan hutan bambu yang ada, sehingga nanti akan semakin luas hutannya, ya, semakin luas penghijauannya, sehingga orang akan semakin banyak yang bisa ditampung dan kemudian berinteraksi. Mudah-mudahan ekonomi di masyarakat di sekitarnya juga akan meningkat. Amin, amin, amin. Ditambah juga kita mencoba menambah memberikan bantuan motor pompa, motor perahu motor. Nah, perahu motor. Tapi perahunya yang buat warga, tetapi motornya, pompa motornya dari kita, gitu lah. Jadi ini satu bentuk pemberdayaan bahwa pemerintah tidak memberikan sekedar bantuan, tetapi juga meningkatkan kreativitas. Ya, kita motivasi warga masyarakat juga ikut peduli dan sebagainya. Kemudian di beberapa kegiatan itu juga kita sinergiskan dengan kegiatan kampung hidroponik. Ya, jadi alhamdulillah 2 tahun kita bahas tadi, ya. 2 tahun ya kita sosialisasikan, ternyata hari-hari ini kita setiap minggu itu sudah bisa mengekspor sayur ke Kota Bogor. Iya. Luar kota udah bisa nih? Udah bisa. Ya. Di samping pendapatan keluarga bertambah, tetapi di satu sisi juga penghijauan juga bertambah. Mudah-mudahan dapat mereduksi yang namanya udara. Dan yang paling penting, kita bisa dapat sayur yang segar dan sehat. Mantap. Karena tidak menggunakan pestisida. Mantap. Iya. Jadi keren ini. Jadi segala sesuatu kalau kemudian kita lakukan secara serius, mudah-mudahan, ya. Apalagi kemarin sempat viral yang namanya mural yang ada di seputaran bawah jalan kolongnya di mana? Di Rawapanjang. Nah, jadi ada Planet Bekasi, ada bagaimana kita bicara tentang keberagaman, terkait dengan kebersamaan, gotong royong yang ada di Kota Bekasi, tetapi juga ada satu keinginan kuat dari warga Bekasi untuk melawan corona. Oke Mas Tri, tadi penjelasan yang begitu panjang, yang begitu menarik, dan saya rasa cukup jelas ya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Bekasi terhadap dunia pariwisata di Kota Bekasi gitu kan, di kala pandemi. Kalau begitu ada nggak sih tips atau pesan-pesan buat warga Bekasi tentunya dari Mas Tri biar tetap produktif di kala pandemi tapi tetap sehat? Ya, yang pertama adalah untuk selalu bahagia. Bahagia itu melakukan sesuatu dengan senang hati. Jadi kalau sekarang ada yang senangnya nanam, ya udah nanam aja. Yang senangnya olahraga, yuk kita olahraga. Mantap. Yang senangnya jalan-jalan, jalan-jalan aja. Ya, jadi melaksanakan satu kegiatan dengan enjoy, dengan bahagia, dan selalu berpikir positif dan kontributif. Jadi itu yang mudah-mudahan dapat memberikan satu semangat, spirit buat kita di dalam rangka memenangkan pertarungan, perjuangan melawan COVID-19. Dan kita yakin bahwa kita pasti akan menang. Amin. Dan kita akan menjadi salah satu orang yang kemudian menemukan peradaban yang baru. Kemudian yang kedua adalah saya menghimbau ya kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, kita banyak memiliki budaya-budaya lokal. Ini kalau kemudian kita create, kemudian kita lestarikan, ini menjadi satu potensi yang luar biasa yang kita miliki. Ya, jadi jangan pernah putus asa, ya jangan pernah kemudian kita tinggalkan ya budaya lokal yang kita miliki. Sifat-sifat itulah yang kemudian jangan pernah lupakan bahwa Bekasi itu asal dari mana kita berada, dari mana kemudian kita hidup dan tinggal di kota ini. Walaupun kota metropolis, ternyata kita juga memiliki budaya-budaya yang membanggakan buat kita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah
protokol kesehatan tentunya kita tidak pernah bosan-bosan ya. 3M, mencuci tangan, yang menjaga jarak dan menggunakan masker. Mantap. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi buat teman-teman rujuk nih yang pengen sehat tapi tetap produktif tuh dengerin tuh, dengerin apa kata Mas Tri. Itu udah paling bagus banget, udah paling bener banget. 3M ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tapi tetap produktif. Gitu. Insya Allah. Betul. Oke, kalau begitu sekarang giliran saya nih, pertanyaan pribadi nih ya. Kan saya lihat nih kan Mas Tri ini senang banget olahraga nih. Sepak bola udah pasti suka dong. Suka. Jadi saya tanya nih ya, Liverpool apa MU? Liverpool. Kenapa Liverpool? Juara. Tapi kemarin gimana? Dipur aja dulu. Dipur dulu. Kemarin kan 7-2, MU-nya 5-1 karena pas bertandingnya tanggal 5 Oktober. Oh gitu. Kawal 7-2 sama 6-1. Ampun dah. Tapi tetap YNWA kan? YNWA. Terus mall apa hutan? Hutan. Kenapa? Memberikan ketenangan, keteduhan, dan saya yakin kita merasa bahwa kita butuh udara yang segar. Oke, mantap. Berarti yang terakhir nih ya. Ketua atau wakil? Ketua. Berarti ada niatan ya? Loh sekarang kan udah jadi ketua DPC PDI Perjuangan. Merdeka. Begitu. Enggak lah kan, maksudnya itu ketua atau wakil tuh yang sekarang lagi dijalanin nih gitu. Jadi apakah ada niatan buat naik gitu di tahun yang kesempatan yang akan datang? Saya kira ini adalah bagian dari proses yang harus dijalani. Ya, saya sejak semenjak menduduki sebagai seorang birokrat, saya tidak pernah bermimpi untuk 2 level. Oh gitu. Jadi misalnya saya sebagai staf, saya cukup. Besok saya mudah-mudahan bisa jadi eselon 4, jadi kepala seksi lah. Gitu. Begitu saya menjadi kepala seksi, saya berharap ya mudah-mudahan saya juga besok ya jadi kepala bidang. Begitu saya jadi kepala bidang, saya nggak pernah bermimpi mau jadi yang namanya sekda. Pasti saya cukup bermimpi sebagai sekretaris. Jadi sekretaris ya nggak usah juga bermimpi yang susah-susah jadi kepala dinas, kan gitu. Sekarang saya sudah dalam posisi wakil, tentunya adalah ada harapan besar, ya ada keinginan yang luar biasa, tetapi bukan menjadi tujuan. Sejak dulu saya diajarkan adalah bagaimana kita melakukan pengabdian kepada warga masyarakat. Jadi saya kira sesuatu yang berjalan sesuai dengan irama, dan kita punya kewajiban menyelesaikan, mendampingi. Ya, saya punya tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pak Pepen pada waktu kita sama-sama maju adalah yaitu tadi ya, memberikan satu kondusivitas terkait dengan proses pembangunan yang di Kota Bekasi. Jadi kalau pemimpinnya pemimpinnya jalan bareng, pemimpinnya aman, damai, saya kira selesai sudah, ya kan? Jadi karena apa? Itu tadi yang merasakan adalah warga masyarakat. Soal nanti jadi apa tidak, kembali lagi tergantung Angga milih saya apa enggak, ya kan? Iya betul. Insya Allah. Jawaban paling aman nih. Oke, sekarang waktunya kita kerja dulu lah. Ya kita selesaikan tugas yang diberikan, ya kita selesaikan dengan baik. Oke, kalau gitu makasih nih ya Mas Tri udah nyempetin hadir ke sini. Kita juga teman-teman rujuk juga berterima kasih karena didatengin sama orang yang sangat luar biasa juga, dan mudah-mudahan konten ini bakalan banyak yang nonton. Amin. Terus juga banyak respon positifnya dari para penonton YouTube. Ya. Jadi banyak menimbulkan efek yang positif lah buat mereka semua. Saya berharap kepada para penonton channel YouTube-nya Rujuk ya subscribe, kemudian like, itu dia dan jangan lupa komentar. Boleh positif, boleh negatif, boleh ngasih masukan, boleh juga melakukan kritik. Iya betul, karena kritik itu sangat membangun. Oke, kalau dengan gitu cara-cara yang lebih lebih sopan, beradab dan sebagainya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk hari ini, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan semua obrolan kita ini bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan kita. Ya. Oke, kawan rujuk, begitu tadi obrolan saya bersama
Mas Tri atau AKA Wakil Wali Kota Bekasi. Untuk video selanjutnya jangan lupa tonton terus tuh di Rujuk Channel. Like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan pelit-pelit sama subscribe, dan jangan lupa share juga. Kalau ada informasi ya di share dong, jangan pelit-pelit. Oke, kalau gitu Gaga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bro Angga dan juga Bro Ambon.